Nah, sekarang motivasi baru nih 2025, tidak perlu banyak cincong sekarang. Kuasai ketika engkau terjaga, kuasai ketika engkau tidur, dan engkau akan menguasai mati. Ketika mati ini kau kuasai, kau akan bisa memberi kehidupan bagi makhluk lain, apapun bentuknya itu. Nah, ada mengalami kesulitan nggak melakukan patrap samadhi manunggal jati di rumahnya masing-masing itu? Menghadapi keluarga, menghadapi tetangga, pergaulan. Ada yang mengalami kesulitan itu. Pernah dibully sesat nggak sama tetangga? Oh enggak. Ya mungkin barangkali. Nah itu akhir-akhir ini kan saya banyak ngeluarin video-video detik-detik terakhir kan ya. Nah, itu bisa memahami nggak maksudnya itu? Bisa ya. Masih ingat nggak motivasi yang saya berikan ketika panjenengan pertama kali manunggal jati saya temani? Ya. Cuma satu tok yang ingat, yang lain nggak ingat. Masih ingat. Nah, itu penting itu. Itu penting itu. Itu sebenarnya itu luar biasa itu. Karena apa? Karena saya merasa bukan manusia ketika itu. Artinya itu semua itu bukan kata-kata saya. Ini terbukti kalau saya nggak ngelihat video saya sendiri itu saya nggak tahu ngomongin apa itu ya, ngasih motivasi apa sama panjenengan ketika itu saya nggak tahu itu. Saya bisanya tahu karena saya, jadi kalau habis ngerekam begini kan sebelum saya upload kan saya simak dulu, saya simak sendiri dulu. Setelah saya simak sendiri, saya rasa layak untuk umum, nah baru saya upload ke YouTube. Nah itu di situ saya baru tahu apa yang saya katakan sebagai motivasi buat panjenengan ketika itu tuh saya baru tahu itu. Dan saya rasa yang memberi motivasi itu guru sejati panjenengan sendiri, hidup panjenengan sendiri. Hanya saja minjem lidahnya saya. Nah, hampir kebanyakan setelah itu udah, kalau tidak berpedoman kepada laku selama manekung atau selama gembleng, ya di buku. Di buku. Padahal yang murni itu justru motivasi yang panjenengan dapatkan ketika pertama kali manunggal jati. Itu benar-benar murni itu. Nggak ada muatan kepentingan, nggak ada pamrih. Iya. Namun hampir sebagian besar itu hilang dah. Nggak akan. Kalau nggak hilang, kan harusnya ada prakteknya. Nyatanya kan nggak ada prakteknya. Jadi apa motivasi yang didapat pertama kali manunggal jati saya temani itu nggak ada prakteknya. Nah berarti kan hilang tuh. Nggak ingat sama sekali kan. Jadi ketika itu panjenengan dalam kondisi suci, lahir kembali kan, dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, lahir kembali. Jadi jenengan belum ada dogma, belum ada doktrin, belum ada kepentingan, belum punya keinginan, benar-benar fitrah dengan baru lahir. Lah, yang menggunakan raga saya ada di ranah itu juga. Jadi suci ketemu suci nih. Suci ketemu suci di situ. Dan saya perhatikan semua kadang
yang terngiang-ngiang dengan motivasi yang pertama kali diberikan ketika pertama Manunggal Jati saya temani, itu nggak ada yang gagal dalam segi apapun. Kenapa? Itu tadi, fitrah ketemu fitrah, suci ketemu suci, itu tadi kunci, dalam kurung kunci. Coba saya pengen tahu, coba teh pindah sini teh, coba saya pengen tahu di antara panjenengan pernah mengalami kesulitan enggak? Kalau pernah, dalam hal apa? Nah, dalam laku Manunggal Jati ini pernah mengalami kesulitan apa tidak? Kalau pernah, dalam hal apa? Masih suka ada iklan, Pak. Masih suka ada iklan yang lewat seperti itu, diilustrasikan. Kalau soal iklan, entah itu di dalam patrap maupun di dalam samadhi, ini kan bergantung daripada kesadaran cinta kasih sayang hidup kita teh. Sesuatu ndak dengan iklan itu. Jadi kalau tentang iklan, entah itu ketika patrap atau ketika bersamadhi, nah itu bergantung pada kesadaran cinta kasih sayang hidup kita. Sesuatu ndak, mempermasalahkan ndak. Nah itu. Cuma itu aja, soal itu saja. Jadi logikanya manusia normal, logikanya manusia normal, kalau tidak dalam keadaan tidur, maka selama itu otaknya aktif. Jadi kalau setiap waktu ingat itu, berpikir itu, kira-kira wajar enggak? Nah kalau wajar, kenapa dipermasalahkan? Kenapa sesuatu? Hah? Artinya ketika kita menemui iklan, mendapatkan itu kan wajar. Nah terus kalau wajar, kenapa dipermasalahkan? menjadi tidak wajar karena dipermasalahkan ini tadi lah. Hanya mengungkap saja, Pak. Enggak, maksudnya ini kan kita sharing kan, ini kan kita sharing. Gitu. Nah sebenarnya ada di situ tuh, rahasianya ada di situ tuh. Nah kalau enggak mau inget itu, enggak mau berpikir, ya tidur lah. Ya enggak, jangan patrap samadhi, tidur. Pasti enggak inget apa-apa, enggak mikir apa-apa kan. Kita itu wajar kok. Kita itu enggak aneh-aneh, gitu itu enggak aneh-aneh. Kita itu umumnya manusia hidup. Nah, wajar aja, natural, alami. Nah, tinggal kesadaran cinta kasih sayang hidup kitanya nih, mempermasalahkan apa enggak, sesuatu apa enggak. Selama kesadaran cinta kasih sayang hidup kita tidak mempermasalahkan masalah apapun, itu sesungguhnya enggak ada. Masalah itu sebenarnya enggak ada. Masalah itu menjadi ada karena kitanya mempermasalahkan. Masuk akal enggak coba? Nah kalau kitanya enggak mempermasalahkan, ada nggak masalah itu? Logika aja lah, logika saja. Nanti nggak usah aneh-aneh. Logika aja. Panjenengan pikir ketika saya patrap, ketika saya bersemedi, saya enggak mikir apa-apa gitu? Berarti saya nggak normal tuh. Saya kira begitu, Pak. Berarti saya nggak normal tuh. Sama, hanya saja saya tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah sesuatu apapun yang saya alami ketika saya sedang melakukan patrap samadhi, itu hanya saya hadapi dengan diam aja, tidak sesuatu, tidak mempermasalahkan, tidak penasaran, tidak mencari tahu, tidak merasa aneh. Nah gitu enggak ya gitu. Ya dengan renungan, kira-kira gitu enggak kira-kira? Maunya jenengan duduk
nggak inget apa-apa, Iya. pingsan gitu namanya. Tidur itu namanya. Tidak tidur dalam keadaan berkesadaran, ya nggak aneh lah. Kecuali nggak tidur dalam keadaan nggak sadar lah, mungkin juga itu. Ya. Ini tidak dalam keadaan tidur dan berkeadaan berkesadaran. Anehnya di mana? Anehnya ya kita mempermasalahkan itu tadi. Nah gitu itu. Makanya di situ. Bagaimana kalau suka ada rasa jenuh gitu Pak? Jenuh gitu. Jenuh itu bagian dari manunggal jatinya. Terus kalau diteruskan kayaknya ngantuk sekali. Iya. Belum lama ini saya juga mengeluarkan video yang di bagian tengahnya mungkin saya mengatakan mengalami jenuh. Nyimak belum jenengan? Tapi jenuhnya itu amat sangat loh Pak. Lah kalau jenuhnya ndak amat sangat ya berarti jenuh-jenuhan etok-etokan itu. Berarti etok-etokan. Kalau jenuh itu ndak seberapa, kadang-kadang betek. Tahu betek jenengan? Ih gini-gini aja, gitu-gitu aja. Kalau itu masih bisa ditolerir, tapi jenuhnya itu rasa lelah gitu. Ya itu betek namanya. Nah kalau tentang ranah atau tentang dimensi-dimensi itu kan adanya daripada kekuatan wahyu pancalaku kita. Adanya kan di situ. Ketika jenuh, ketika bingung, ketika penasaran, nah itu kita tetap berwahyu pancalaku apa kendor wahyu pancalakunya. Nah, itu aja. Kalau kendor ya berarti anak tangga itu jadi penghalang, bukan jadi sarana. Sekarang ini pandangnya hebat-hebat. Nah iya memang. Cara pandangnya kerasa banget. Seharusnya bagaimana Pak saat jenuh itu? Seharusnya bagaimana saat Ya tetap berwahyu pancalaku lah. Seharusnya bagaimana? Iya. Ada lagi. Pusaka kita kan itu. Emangnya kita punya pusaka lain selain wahyu pancagaib, selain wahyu pancalaku? Wahyu pancagaib bisa dikaji secara umum, itu tujuannya mengembalikan jati diri manusia hidup yang hilang kan. Nah, jati diri manusia hidup ini seperti apa? Natural, alami, apa adanya, jujur, blak kotak. Nah itulah jati diri kita yang selama ini hilang. Nah oleh wahyu pancagaib dikembalikan lagi kan. Nah setelah kembali berarti kan kita mengalami semua itu. Nah kita permasalahkan. Lucu nggak kira-kira? Coba ingat-ingat. Selama menjalankan patrap samadhi manunggal jati di rumah panjenengan masing-masing, itu pernah mengalami kesulitan enggak? Kalau pernah mengalami kesulitan dalam hal apa coba? Tak kasih ilmunya, tak kasih. tidak ngantuk juga? Ada Pak. Apa itu? Iya, tapi takutnya tahu bertanya-tanya ini. Bapak nanya. Bapak nanya. Tapi kan takut. Iya, Usah diungkapkan aja. ungkapkan aja.
Biar kita ikut. Kan kita sedang sharing sih. Kan Bukan sedang laku murni atau bukan sedang laku suci, kita sedang sharing. waktu kata Ismail mana Najati, terus waktu Ismailnya dibilang tidur kan enggak, bilang kesadaran, tapi kok tiba-tiba badan ini terasa hilang, terus kayak karib apa ya, lupa, kayak ada yang ngebentur gitu kan. Apa? Tapi saya nggak sesuatu, udah aja lah, biarin, nggak tahu judulnya juga nggak tahu gitu kan. Itu sering kalau nggak ada angin, tiba-tiba angin ya kayak tidur tapi nggak tidur, terus ada ayah masuk, apa lagi apa, tapi ya sesuatu juga lah, jadi terus gitu. Apakah itu yang disebut kita balik lagi ke sana apa ya, tadi kalau dibilang ulang lagi karena tadi itu ya apa disebutnya apa ya, nggak tahu Ya judulnya nggak tahu itu. ya betul Ya, judulnya nggak tahu ya susah lah. Bapak kan anak kesulitan, jangan sesuatu kan, tapi banyak yang sesuatu gitu lah intinya. Tapi itu bukan yang saya maksud. Yang saya maksud itu kesulitan yang panjenengan alami. Apa? Menikmati. Saya yakin panjenengan ngalami deh. Nggak mungkin nggak ngalami, itu nggak mungkin. Iya. Enggak susah. Panjenengan nggak paham dengan yang saya maksud. Padahal, misal contoh, hari ini kok nggak punya beras, suami lagi nganggur, aduh, mau ngutang ke tetangga, malu, aduh, ini kan dalam kondisi itu yang saya maksud. Ya Pak itu. Cuma susah ngomongnya gak canggung. Itu sebenarnya pokok. Malah ngalor ngidul ngomongnya. Nggak punya duit gitu loh Pak. Tapi itu kan contoh dari saya. Itu kan contoh dari saya. Nah, yang seperti itu, yang lainnya jangan itu kan contoh kan ya, contoh itu kan. Masa iya jenengan tidak mengalami? Kalau jenengan tidak mengalami, aneh deh, aneh itu. Jenengan itu mengalami, cobalah bertanya supaya saya bisa ngasih ilmunya. Tapi ini fakta yang ada boleh ya Pak? Loh, ngapain kita bahas pepesan kosong? Ngapain kita bahas pepesan kosong? Contohnya mau jual rumah susah laku Pak. Itu kan sama. Iya sih, tapi jangan tutup poin begitu. Ceritakan. Katakanlah seperti ini. Saya kasih contoh. Wong edan baku itu murahnya. Tak kasih contoh ini. Saya mau jual tanah, kan saya sedang Manunggal Jati kan. Katakanlah niatan mau jual tanah ini saya bawa ke dalam ranah Patrap Samadhi Manunggal Jati. Muncul ini saya mau jual tanah, ini berdoa apa enggak ya? Enggak berdoa enggak. Nah, katakanlah berdoa deh, Romo atau hidup apa namanya tanah yang saya mau jual besok ada yang beli. Ternyata besok nggak ada orang. Contoh, masa iya hal begitu harus saya kasih contoh sih? Biasanya perempuan itu kan cerdas. Contoh itu seperti itu ya. Atau ada salah satu ponakan atau keluarga atau tangga sakit, saya kan sakit Manunggal Jati, saya gunakan Manunggal Jatinya. Atau itu loh, hal itu loh yang itu kan kesulitan panjenengan pasti mengalami itulah. Nggak mungkin, nggak mengalami itu nggak mungkin.
Kalau anak sakit itu gimana? Iya, tapi ungkaplah. Oh, iya. Ungkaplah itu supaya saya bisa ngasih. Kalau anak sakit itu bagaimana? Itu bukan yang saya maksud. Oh iya Pak Web. Kan saya sudah manunggal jati Pak Web. Nah menurut Pak Web manunggal jati kan begini bla 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 bla. Lah kok anak saya sakit Pak Web. Mau saya sembuhkan nanti cawe-cawe, ndak saya sembuhkan anak. Terus gimana caranya menyembuhkan? Tak bawa patrap manunggal jati. Salah satu contoh itu banyak sekali loh contohnya, masa jenengan ndak paham-paham kesulitan yang saya maksud. Katanya Pak Web manunggal jati itu setelah pulang nyampe di rumah, hutang yang sekian tahun belum lunas-lunas, hutang yang sekian tahun belum lunas-lunas tuh kan katanya Pak Web begini, tak praktekkan apa yang dimotivasikan Pak Web, tak praktekkan lah. Tapi kok berminggu-minggu nggak lunas-lunas ini utang ya. Kurang apa saya ya? Kurang bagaimana ya? Itu kan namanya kesulitan tuh. Kurang apa saya? Ayo, tak layani. Ayo, ungkap. Saya layani, ungkap. Tanpa dimanunggal jati kan. Nggak mungkin jenengan nggak mengalami itu, nggak mungkin deh gitu. Jadi jangan munafik lah. Jadi titik mana? Biar enggak. Kan kalau ada apa-apa misalkan untuk dunia cukup dengan kan namanya kalau jati. Enggak. Nah itu Pak. Jadi dikira ranahnya apa di manunggal jati apa di. Kalau Palunggu Jati itu kan melampaui dia. Palunggu Jati itu melampaui. Tertinggi di Palunggu Jati adalah perintah kumpulo nunggal suci. Dan di sini yang diperintah tidak disebutkan. Itu tinggi sekali. Nah karena yang diperintah tidak disebutkan, berarti yang dimaksud Tuhan juga diperintah loh. Ya. Tuhan juga merasa diperintah loh. Merasa disuruh manunggal jati. Merasa disuruh panjenengan untuk manunggal jati. Itu kan tinggi banget itu. Itu kan tinggi banget itu. Dan itu hanya seorang putra kekudangannya Romo yang sudah manunggal jati, yang punya kuasa mengatakan kumpulo nunggal suci, yang punya hak memerintah apapun itu kumpulo nunggal suci. Jadi kalau di dalam Palunggu Jati jangan bertanya ranah, semua ranah ada di situ. Semua dimensi ada di situ karena dia melampaui. Ada di situ semua. Bahkan yang dimaksud Tuhan ini loh merasa diperintah untuk kumpul nunggal suci. Terus kenapa itunya nggak kelar-kelar Pak? Misal lunas utang belum, itu ada poinnya. Sama kan, cuma nggak malu Pak. Itu dikarenakan ketika panjenengan Palunggu Jati bukan di dalam kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ranah panjenengan tidak satu ranah dengan Palunggu Jati. Ranahnya tidak sama. Jadi ranahnya Palunggu Jati itu ada di dalam ranah, ada di dalam dimensi kesadaran cinta kasih sayang hidup atau kesadaran tertinggi kalau dalam istilah spiritualnya. Itu ranahnya Palunggu Jati.
Jadi ranah Palungguh Jati atau dimensinya Palungguh Jati adalah dimensi kesadaran tertinggi dalam istilah spiritualnya, atau kesadaran Tuhan. Dan saya menyebutnya kesadaran cinta kasih sayang hidup. Menggunakan Palungguh Jati tidak di ranah itu, ya karma. Jadi karma bergantung perbuatan kita. Ayo, gimana? Teh Lilis saya pending, yang lain. Karena jawabannya cuma satu. Inti jawabannya cuma satu. Coba yang lain, jangan munafik lah. Ayo cepet. Begini Pak, memang kita kan saat menunggal jati, saya nih pagi-pagi saya deg-degan, masih kebayang itu si Mbak ibu-ibu jatuh. Saya menolong ibu-ibu sudah sepuh, jatuh di depan rumah di jembatan itu, terus dipapah sama saya. Nah beliau itu sudah begini Mbak, kok gitu ya. Terus saya bilang, Romo nyuruh tambahin pamiskinan kita hidup. Beliau langsung hidup kembali Pak, langsung nggak tahu tadinya mau pingsan atau tadinya mau sakit mau apa, beliau balik. Panjenengan cerita seperti itu sama saya, nggak aneh, nggak heran. Memang Pak Panjaket seperti itu. Yang saya tanyakan, ya oke lah, saya tutup poin ya. Panjenengan kepengen nggak jadi miliarder supaya bisa nolong orang-orang yang pengen nggak? Kenapa berbelit-belit? Menjadi bermanfaatan ya, bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain, orang banyak. Dalam beberapa video di detik-detik pencerahan terakhir saya, berulang kali saya katakan bahwa inti daripada Manunggal Jati itu menguasai saat terjaga dan menguasai saat tertidur. Menguasai dua dimensi ini berarti menguasai kematiannya sendiri. Ya. Nah, kematian ini, ilmu pengertian apapun, ilmu pemahaman apapun, ilmu pengetahuan apapun, dalam keyakinan berlabel apapun, ini kan rahasia di atas rahasia. Hanya yang dimaksud Tuhan yang punya hak. Makhluk lain itu tidak ada yang diberi hak untuk mengetahui tentang mati ini tadi loh, tentang ajal ini tadi loh, ya. Nah, Manunggal Jati ini kan menguasai kematian. Intinya kan menguasai kematian diri kita sendiri. Ya. Manunggal Jati ini intinya kan menguasai ajal kita atau menguasai kematian kita. Agar supaya ajal kita atau kematian kita itu bukan karena dilamar, kalau bahasa halusnya dilamar oleh malaikat, bahasa kasarnya bukan karena dipaksa oleh malaikat,
Kenapa malaikat melamar? Kenapa malaikat memaksa? Nah ini kan yang dimaksud rahasia, tidak satupun makhluk diberi hak untuk mengetahui, kan di situ. Jadi intinya kematian manusia, ajal manusia secara halus, kalau secara halus itu dilamar oleh malaikat secara halus, secara kasarnya dipaksa oleh malaikat. Nah intinya manunggal jati adalah menguasai ajal atau menguasai mati atau kematian ini tadi. Nah kematian ini adanya di antara terjaga dan tidur. Artinya kalau kita bisa menguasai saat kita terjaga, tidak tidur maksudnya, dan bisa menguasai saat kita tidur, maka kita akan mengetahui titik mati ini adanya di mana. Titik mati ini adanya di mana kita akan tahu. Nah kalau kita sudah tahu titik mati kita, berarti mati ini kan ada di bawah kendali saya. Ini mati loh. Nah, itu mati loh. Yang konon hanya Tuhan yang punya hak. Selain Tuhan nggak ada. Nah kalau mati saja bisa dikuasai, nah, bagaimana mungkin tidak bisa menguasai harta benda, kekayaan? Bagaimana mungkin? Lah wong mati aja bisa dikuasai. Ya enggak? Mati aja bisa dikuasai. Artinya siapapun dia yang sudah manunggal jati, dalam kurung ngerti, paham apa arti maksudnya, dan mengetahui kemana arah tujuannya manunggal jati loh ya. Seperti video-video yang lama atau yang baru, jadi miliarder itu terlalu kecil. Lawang mati aja bisa dikuasai. Logikanya kan gitu. Lawang mati aja bisa dikuasai. Apalagi kekayaan, apalagi harta benda kan? Mati saja bisa dikuasai. Namun ada berapa banyak putra kekudangannya Roma yang sudah manunggal jati? Jadikah dia seorang miliarder? Menolong tetangganya yang sehari tidak makan aja nggak bisa. Kenyataannya gitu, ya enggak? Apalagi untuk dirinya. Lah kok bisa seperti itu? Berarti kan tidak ada upaya untuk bisa menguasai saat terjaga, tidak ada upaya untuk bisa menguasai saat tertidur. Sehingga kematiannya ini masih bergantung pada malaikat. Iya enggak? Nah selama kematiannya masih bergantung pada malaikat, ya gimana kita bisa menguasai yang lain? Cara menguasainya itu bagaimana? Kalau cara menguasainya kan ya sebenarnya sih sudah banyak videonya. Tinggal jenengannya nyimak enggak gitu loh. Yang jadi repotnya saya kan di situ. Nah kalau panjenengannya enggak menyimaknya dengan baik, lah terus apa gunanya saya membuat video? Menyimak, tapi pada prakteknya itu nggak bisa begitu ya Pak. Enggak lah, jenengan berarti enggak paham. Kalau jenengan paham enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Kalau panjenengan paham enggak mungkin. Apalagi video yang terakhir kemarin malam nih. Wah, lebih jelas lagi. Ya. Lebih jelas lagi. Cara-cara untuk menguasai saat kita terjaga. Cara-cara untuk menguasai saat kita tertidur, saat kita tidur. Video baru kemarin ini loh. Perkaranya panjenengan tidak menyimaknya dengan baik. Belum paham, jenengan sudah praktek. Tidak mau ngulang lagi, tidak ngulang lagi sampai jenengan paham. Padahal satu video saja, video itu tok loh ya, satu video itu tok saja jenengan bisa praktek itu. Di rumahnya jenengan sendiri tanpa bertemu dengan saya. Tuh, itulah kekurangan panjenengan.
Saya kalau nggak ketemu sama Pak Web secara langsung nggak marem. Ah, bullshit. Wong dikasih kemudahan kok cari yang rumit. Lah itu cara untuk menguasainya. Itu kan cara untuk menguasainya. Saya buka secara umum. Saya buka secara umum. Hanya dengan seperti itu. Tanpa membakar dupa, tanpa tirakat puasa, tanpa meninggalkan keluarga. Itu kan teknik-teknik, tata cara untuk bisa menguasai saat kita terjaga dan saat kita tertidur atau saat kita tidur. Ya videonya baru beberapa hari Pak Web ya Mas. Ya oke. Kalau gitu memang videonya baru kemarin malam sih. Baru kemarin malam saya upload videonya. Itu paling jelas itu, paling jelas itu. Ya. Kenapa Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo memberikan motivasi? Kenapa Wong Edan Bagu memberikan motivasi? Ini sama nih motivasinya, hanya beda kata-kata saja. Nah, kalau motivasi dari Eyang Semono Sastro Hadijoyo, ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, artinya kan tidak meninggalkan patrap. Nah, saya motivasi dari Wong Edan Bagu sebelum tidur, ketika bangun tidur dan bedanya di mana? Kenapa motivasi itu diberikan? Karena siapapun dia, yang namanya manusia hidup itu ketempatan lali lan luput. Siapapun dia itu. Ya. Ditempati lupa. Nah, kalau sudah lupa pasti tidak tepat. Ini salah satu bagian daripada kesempurnaan manusia hidup yang tidak bisa dikembalikan kepada asal usulnya secara tuntas selagi masih ada di dunia ini. Jadi selagi masih ada di dunia ini, maka selama itu kita itu punya lupa, punya lali, punya lupa. Nah, kalau sudah lali, sudah lupa, tidak tepat. Apapun yang dilakukan tidak akan tepat. Nah, untuk mengimbangi hal ini, Romo memberikan motivasi, ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, punya masalah yang melakukan patrap samadi, tidak punya masalah tetap melakukan patrap samadi. Nah, Wong Edan Bagu juga motivasinya sama itu. Paham gak nyenengan? Loh, kok ndelopong kabeh? Paham gak? Dimulai dari mana? Dimulai dari ingatan panjenengan. Dimulai dari kesadaran panjenengan. Itu dimulai dari situ. Kesadaran yang seperti apa? Kesadaran yang tidak boleh lupa kalau kita itu sedang mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Kalau panjenengan selalu ingat itu, hidup panjenengan akan nuntun. Guru sejati panjenengan akan menuntun. Kalau kita senantiasa tidak pernah lupa bahwa kita itu sedang mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, hidup kita secara metik akan menuntun.
Oke. Kalau sampai jenengan ndak ingat kalau panjenengan sedang mempraktekkan wahyu, udah kacau itu. Kacau itu, udah. Kacau itu. Semuanya jadi dibalut dengan lupa. Nah itu rahasianya ada di situ aja itu. Rahasianya ada di situ saja. Kesadaran yang apa? Kesadaran yang tidak lupa bahwa kita sedang mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Nah kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup kita selalu ke situ, wah mulus ini. Karena apa? Karena dia sendiri yang akan melakukan, dia sendiri yang akan menuntun. Dia akan berhenti menuntun ketika kita lupa, ndak ingat kalau sedang mempraktekkan wahyu pancagaib. Nah, dia berhenti di situ. Dia berhenti di situ. Iya. Nah, tuh. Dia sedang berhenti, kita menggunakan palunggu jati. Ya ndak mempan. Ndak connect. Tidak connect, tidak terkoneksi. Seharusnya Pak menggunakan itu Pak, sikap dan sifat. Seharusnya menggunakan sikap dan sifat. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tidak lupa Bu Nengsi kalau panjenengan itu sedang mempraktekkan wahyu pancagaib. Sesederhana itu. Panjenengan boleh lupa Tuhan, tidak masalah. Loh, tidak masalah, karena Tuhan Maha Pengampun. Ketika panjenengan minta ampun, maaf Tuhan, ya Dia memaafkan. Berarti nggak masalah kan lupa Tuhan. Namun kalau panjenengan lupa bahwa panjenengan itu sedang mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib sendiri, berarti panjenengan lupa diri. Karena lupa diri tidak bisa membawa diri, tidak itu. Ini rahasianya itu ada di situ. Rahasianya ada di situ tak sebenarnya. Muter-muter di situ aja sih. Dan saya kan sering sekali ngungkap di situ. Saya dengar tapi kayaknya nggak masuk gitu. Itu sebenarnya apa? Tapi ini nggak merasakan. Masih muter nyari. Kesalahan itu di mana? Iya, Itu, Pak. nyari salah. Iya, nyari salah. Di mana ini? Letak pasnya di mana? Iya, Terus. Lepasnya di mana? Jadi apapun masalahnya ya Pak. Apapun masalahnya. Apapun Tidak masalah. boleh lupa. Tidak boleh lupa kalau panjenengan itu sedang mempraktekkan wahyu pancagaib. Jadi kalau panjenengan selalu ingat itu, satu panjenengan itu pede. Kedua jenengan cerdas. Ketiga jenengan tidak punya takut karena berada di jalan yang benar. Tidak mengalami kesulitan dan cerdasnya ini yang paling utama, cerdasnya. Ada aja idenya itu ada aja gitu loh. Feelingnya itu ada aja gitu. Ada aja. Itu selama ini salah jalan. Bukan salah jalan. Salah jalan. Pak tidak menjalankan kesadaran tapi tidak di situ kesadarannya gitu. Iya. Enggak begitu. Dan menjalankan Jadi mulai sekarang itu harus Ini adanya di situ.
Dan itu sebenarnya cepat kalau dipraktekkan bersungguh-sungguh, dilakukan bersungguh-sungguh, itu cepat sekali. Cepat apa? Jadi miliarder itu udah cepat sekali. Cepat sekali. Pokoknya di tahun 2025, bukan orang hebat kalau tidak bisa memberi makan orang yang tidak makan. Nah, untuk bisa memberi makan sama orang yang tidak bisa makan ini, berarti kan butuh modal kita. Bagaimana mungkin kita bisa memberi orang lain yang tidak makan, lawan dirinya sendiri tidak makan? Ya? Nah, kalau selama panjenengan tidak praktek untuk menguasai saat terjaga, ya selama itu jenengan tidak akan pernah bisa menolong orang lain, membantu orang lain tidak akan pernah bisa. Selama panjenengan tidak ada upaya untuk bisa menguasai saat tidur, ya selama itu panjenengan tidak bisa menyelamatkan makhluk lain. Lawang dirinya sendiri tidak punya apa-apa. Bahasa kadangan saya yang paling menantang di mana-mana kan tentang ini. Tentang hanya mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, jadi miliarder kecil. Ini kan yang paling menantang, kata-kata saya yang paling menantang kan ini. Namun saya belum pernah ada yang datang menemui saya, nodong penasaran untuk itu. Walaupun begitu, ilmu-ilmunya selalu saya berikan melalui video. Tapi nggak ada prakteknya. Entah kurang paham atau bagaimana. Kalau prakteknya dibilang sulit, lawang nggak pakai dana, nggak pakai kemenyan, nggak meninggalkan keluarga, tidak meninggalkan pekerjaan. Sulitnya di mana? Nah, kalau kurang paham, tidak paham, videonya ndak saya hapus-hapus di situ aja. Artinya kan bisa diulang lagi gitu. Rasanya belum bisa. Rasanya. Gitu. Itu haknya panjenengan. Itu tanggung jawabnya panjenengan. Karena saya ndak punya jatah di situ. Makanya ilmunya saya berikan sama panjenengan. Jadi saya tidak punya hak menolong, memberi makan orang yang tidak makan. Itu saya tidak ada hak. Hak saya memberikan ilmunya gitu loh. Itu hak saya. Jadi panjenengan masih belum satrio sejati, sejatine satrio. Masih belum wanita sejati, sejatine wanita. Kalau panjenengan belum bisa ngasih makan orang yang tidak bisa makan. Maka putra kekudangannya Romo itu di situ bisa melakukan itu gitu. Karena apa? Ranahnya manunggal jati gitu. Ranahnya itu manunggal jati. Artinya putra kekudangannya Romo kan bisa melakukan. Nah, perkaranya, masalahnya kalau mau dimasalahkan nih, kalau mau diperkarakan, prakteknya ndak ada. Jadi ndak bisa. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja kadang-kadang. Berapa tahun ya saya jalani wahyu pancagaib, kok masih sering kekurangan beras. Untuk dirinya sendiri aja masih gitu. Gimana? Padahal ilmunya saya berikan tanpa tedeng aling-aling. Itu hak panjenengan semua. Panjenengan harus bisa di situ. Percayalah, walaupun panjenengan kesulitan ya untuk bisa menguasai saat terjaga panjenengan,
Mungkin kesulitan untuk bisa menguasai saat tidur panjenengan kalau panjenengan bisa menolong orang lain terbantu jenengan. Karena itu hak panjenengan. Hak panjenengan itu di situ. Tanggung jawab panjenengan itu di situ. Kalau dalam istilah spiritualnya urip ki urup. Hidup itu menghidupi. Bagaimana bisa menghidupi? Wong hidupnya sendiri aja kondit. Tuh, padahal ilmunya punya. Nah, ilmunya punya, wong prakteknya nggak ada. Kurang paham, videonya udah saya sediain. Ya, videonya udah saya sediain. Tuh. Kalau saya yang melakukan, bagaimana dengan pesanggrahan ini? Kalau saya yang melakukan berarti kan saya harus keliling menemui orang-orang mana ini, ya. Nah terus pesanggrahan ini terbengkalai. Pesanggrahan ini terbengkalai. Kalau saya yang melakukan itu menemui orang-orang miskin, menemui orang-orang yang tinggal di bawah jembatan, bagaimana pesanggrahan ini kalau saya yang melakukan itu? Lawang sayanya keluyuran ke sana-sana. Nah, yang ada di sana-sana kan panjenengan. Ayo, praktekkan, praktekkan. Bisa, panjenengan bisa. Wong sesederhana itu kok, sesederhana itu. Sesederhana itu. Hubungannya Pak sama yang detik-detik waktu pertama meninggal itu apa Pak dengan ini Pak? Ya lupa tadi Pak. Hubungannya apa yang sama detik-detik? Ya erat sekali hubungannya, ya erat sekali, terutama apapun yang terjadi pertahankan ya, karena ini jati dirimu sendiri. Nah, salah satunya itu. Ya erat banget dengan manunggal jati. Erat banget. Hanya saja bedanya kalau di manunggal jati itu bentuk motivasi. Nah, kalau yang sedang kita sharingkan ini, nah ini kan prakteknya gitu, prakteknya. Ayo praktek. Supaya panjenengan bisa menyelesaikan tanggung jawabmu, bisa melakukan tanggung jawabmu, yaitu menghidupi, memberikan kehidupan kepada yang lain. Ya, Pak, karena saya sendiri ke hewan, ya kita tidak bisa ngobrol atau ke tumbuhan. Ngapain ke uang kayak? Yang paling ribet kan panjenengan. Mandi tidak cukup 1 jam kan jenengan. Nah, prakteknya gimana? Seperti contoh yang saya berikan, enggak praktek mandinya. Nah, itu kan cara-cara untuk menguasai saat kita terjaga. Yang berdandannya paling lama kan panjenengan. Lah, cara panjenengan berdandan bagaimana itu? Kan videonya kemarin loh, baru saya upload kemarin videonya. Nah, cuma gitu loh. Nah, kita itu mempraktekkan apa yang selama ini sudah kita praktekkan. Hanya saja selama ini kan kita hanya melakukan begitu saja. Namun ini kan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Cuma itu aja bedanya. Dulu sebelum di Wahyu Pancagap jenengan tetap mandi kan. Sebelum di Wahyu Pancagap jenengan berdandan kan. Nah, melakukan hal yang selama ini sudah dilakukan kan. Hanya bedanya dulu asal melakukan aja. Nah, sekarang dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, sulitkah?
Harusnya, nah karena dilakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, hasil dandannya kan lebih cantik kan? Karena lebih lama durasinya. Ya kan? Tuh. Hanya menguasai hal-hal seperti itu. Nah, siapa orangnya yang tidak mau jadi miliarder? Wong cuma seperti itu. Ya, kamu bertapa sekian tahun untuk bisa jadi miliarder. Aduh, angkat tangan. Oke lah, wong bertapa sekian tahun. Nah ini, mandi seperti biasanya, hanya saja dibalut dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dandan seperti biasanya, hanya saja dibalut dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya seperti itu toh. Ketika makan, ketika minum, hanya seperti itu toh. Sebelum di Wahyu Pancagat kita juga makan kan? Iya kan? Tuh, artinya kan kita setelah manunggal jati, kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah biasa kita lakukan kan? Hanya saja sekarang semuanya itu dibalut dengan kesadaran cinta kasih sayang itu toh. Agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup ini bisa membalut seluruh kejadian yang terjadi atas diri kita. Jangan pernah lupa kalau kita itu sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri. Cuma itu toh. Susahnya di mana? Coba gitu toh. Susahnya di mana? Nah, ayo paham belum ya teman? Ini perempuan harusnya lebih dulu bisa. Harusnya lebih dulu bisa. Harusnya lebih mudah. Karena aktivitasnya kan paling banyak perempuan. Aktivitasnya. Nah, tinggal menyadari seluruh aktivitas itu dengan cinta kasih sayang hidup. Jadi jenengan jangan asik dengan diri jenengan sendiri. Jangan asik. Kita punya tanggung jawab. Merawat, mengelola, menjaga, menyempurnakan alam semesta seisinya. Kurang jelaskah itu? Itu tanggung jawab kita. Ini tidak peduli perempuan, tidak peduli. Semua manusia hidup. Tidak peduli. Bagaimana bisa merawat alam semesta seisinya? Merawat dirinya aja kobol-kobol. Loh. Satu, menguasai mati. Yang kedua, bisa membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Itu loh hasilnya manunggal jati. Namun bagaimana mungkin manunggal jati ini akan membuahkan hasil? Kalau arti maksudnya manunggal jati, arah tujuannya manunggal jati itu tidak dipraktekkan gitu. Nah, kalau arti maksudnya manunggal jati, arah tujuannya manunggal jati tidak dipraktekkan, berarti kan tidak menanam. Bagaimana mungkin bisa panen lah wong tidak nanam? Berat enggak prakteknya? Lawang cuma seperti itu, berat enggak ya? Lawang cuma begitu. Harusnya wanita sejatinya wanita yang bisa lebih dulu itu harusnya. Karena paling banyak aktivitasnya itu paling banyak. Lah dengan ini harusnya ini kaum wanita yang lebih dulu bisa itu kaum wanita. Karena tidak kurang-kurang jalannya itu tidak kurang.
Dan apapun yang dialami, prakteknya hanya begitu saja. Ndak macem-macem, ndak aneh-aneh, ndak neko-neko, prakteknya hanya begitu saja. Andai saja di luar sana tidak banyak orang yang ingin menyelesaikan laku murni, namun belum dapat kesempatan, atau seandainya saya tidak mengetahui bahwasanya di luaran sana ada banyak sekali orang-orang yang ingin menyelesaikan laku murni namun belum dapat giliran, belum dapat kesempatan. Mungkin saya lebih memilih menutup pesanggeran ini dan keliling untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena saya tidak sabar ngenteni jenengan. Nunggu jenengan yang melakukan itu saya tidak sabar, tidak telaten, semermet sayanya. Maka ini sudah saatnya, ini sudah waktunya gitu loh. Nah, ini sudah waktunya. Pernah nyimak nggak videonya Wong Edam Baduku yang mengatakan ini saatnya putra kekudangannya Romo berjaya? Pernah nyimak nggak itu? Mana berjaya? Aduh, iya. Asik sama patrapnya sendiri. Gimana? Asik patrap maksudnya untuk mengejar gitu, nggak bisa salah. Asik sama patrapnya sendiri. Selama tidak tidur ndak mau berusaha menguasai. Ketika tidur ndak mau berusaha menguasai. Asik pada patrap. Ih piye wong. Asik tapi ya itu tadi kurang apaan sih? Kok nggak tenang-tenang sih? Tapi asik di situ, ndak mau keluar-keluar. Apa ya di situ? Nggak mau keluar-keluar dari situ. Jadi langkah awal itu jangan pernah lupa kalau panjenengan itu sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap. Jangan pernah lupa itu. Kalau panjenengan lupa itu, udah. Lupa diri. Pasti akal yang main. Pasti okol yang main. Kalau panjenengan sampai ndak ingat kalau panjenengan itu sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya, pasti yang main akal, pasti yang main okol. Bukan hidup yang menuntun, bukan guru sejati yang menuntun, tapi yang menuntun akalnya panjenengan. Dan semuanya serba harus begini, harus begitu. Iya. Dengan jumlah putra kekudangan Romo yang saya ketahui, selesailah semua orang yang membutuhkan pertolongan itu. Kalau saya membandingkan jumlahnya ya, jumlah putra kekudangan Romo yang sudah selesai manekung dengan jumlah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, selesai. Lah dengan ini kita sudah membantu pemerintahan loh, ya, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, ya kan, mengurangi perampokan, mengurangi penipuan. Lah wong udah kecukupan, masa masih mau ngerampok aja,
Masa masih mau nipu aja wong udah kecukupan. Kalau panjenengan masih kurang klik tentang tata caranya, coba simak ulang videonya. Videonya itu saya kasih judul kalau tidak salah, Rahasia Laku Suci di Dalam Manunggal Jati. Itu videonya saya kasih judul itu, Rahasia Laku Suci di Dalam Manunggal Jati. Itu judul videonya. Baru kemarin malam saya membuatnya. Ya klik itu. Sederhana banget itu. Pasti cocok sama kegiatan panjenengan sebagai seorang istri di rumah itu. Tidak perlu merancang. Tidak perlu merancang. Ada pengemis, Romo saya nggak punya uang, saya pengen ngasih uang sama pengemis itu, tapi nggak punya. Nggak perlu ngerancang, nggak perlu. Nggak perlu ngerancang. Enggak. Jadi kehidupan pribadi kita di sini akan terbenahi. Nah setelah kehidupan pribadi kita terbenahi, nah kita akan merambat ke yang lainnya itu tadi, memberikan kehidupan kepada yang lainnya. Dan ini sesungguhnya cepat sekali karena ini saatnya gitu loh. Ini saatnya, ini waktunya. Waktunya seluruh putra kekudangan Romo itu berjaya. Udah waktunya. Jadi cepat sekali. Artinya kalau segera dipraktekkan itu cepat sekali, hasilnya itu cepat. Oke. Nah, jadi tidak perlu mencari-cari. Ketika melakukan Palunggu Jati, ranahnya harus di ranah apa? Tidak perlu. Yang penting langkah awal, tidak lupa kalau sedang mempraktekkan Wahyu Pancakaya. Itu udah jadi, dah. Itu barometernya itu. Tolak ukurnya di situ. Asalkan kita tidak lupa kalau sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, dimanapun panjenengan Palunggu Jati jadi. Nah kalau jenengan lupa ya lupa diri kok pakai Palunggu Jati. Ya ndak nyambung. Ndak nyambung. Nah, ketika kita ingat kalau kita itu sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, ketika Palunggu Jati pasti hati-hati tuh, ya pasti hati-hati. Karena apa? Karena sedang laku suci kan. Hati-hati, jeli, teliti, kalimat demi kalimat, tertata rapi, pasti itu, pasti. Nah kalau tidak ingat bahwa dirinya sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib, ya bergantung sikon. Kalau sikonnya panas ya bisa begitu, bergantung sikon soalnya. Bergantung sikon. Nah gitu. Karena yang main akal kan. Jadi sekarang sudah tidak perlu banyak cincong dah. Udah bukan waktunya. 2025 sudah tidak perlu banyak cincong. Kalau motivasi lama, orang yang dipilih Romo tidak butuh penjelasan apapun dari kita. Namun orang yang tidak dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun, tidak akan percaya. Itu motivasi lama. Nah sekarang motivasi baru nih, 2025, tidak perlu banyak cincong sekarang. Kuasai ketika engkau terjaga, kuasai ketika engkau tidur, dan engkau akan menguasai mati. Ketika mati ini kau kuasai, kau akan bisa memberi kehidupan bagi makhluk lain, apapun bentuknya itu. Gimana? Siap wanita sejati, sejati wanita? Siap. Jangan resah, ini adalah waktunya, ini adalah saatnya. Tidak perlu dirancang, yang penting panjenengan berupaya untuk selalu ingat bahwa panjenengan sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya sendiri, maka dia yang akan menuntun.
Cukuplah itu, nanti jangan lupa lagi nanti. Ya, sekarang kan pesanggeran sedang libur 1 minggu hingga 1 minggu ke depan. Ya kalau ya di sini juga ada wifi itu. Nah, pakai wifi saya itu buat muter itu rahasia laku suci dalam Manunggal Jati. Terus simak itu caranya, itu tekniknya itu. Yeah. Udah ya? Udahlah, istirahat. Baru perjalanan jauh. Kadangan kita malam ini cukup dulu ya, nanti nyambung besok lagi. Ya, nanti besok pas malam Senin Pahing saya punya ungkapan lagi. Nggak ada kamu.